Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan Ustadz Nur Ihya dari Surabaya dalam sebuah video tanggapan beliau kepada klarifikasi Al-Habib Hanif Al-Attas terhadap undangan daripada Rabithah Alawiyah. Sebelumnya saya belum pernah mengenal Ustadz Nur Ihya ini, belum pernah tahu terhadap Ustadz Nur Ihya ini. Cuma karena ada permintaan dari sebagian komentator daripada teman sejawat kita di salah satu video YouTube saya. Dan untuk lebih efisiennya waktu, mari kita dengarkan terlebih dahulu salah satu pernyataan daripada Ustadz Nur Ihya tersebut. Surat resmi RA dan di stempel dengan stempel resmi RA, tetapi tidak ada ketua RA-nya yang bertanggung jawab mengetahui minimal bertanda tangan di bawah 2 orang panitia. Saya bergelut dalam dunia administrasi perkantoran itu sudah 35 tahun lebih. Ini surat gotong. Surat gotong. Ini merupakan poin pertama karena videonya agak panjang. Ini saya loncat-loncat. Dalam poin pertama itu masalah kesalahan tulisan dan kesalahan peletakan nama. Intinya kejanggalan-kejanggalan yang ada pada surat tersebut. Sehingga beliau menyimpulkan bahwasanya surat itu merupakan surat bodoh dan surat tidak resmi. Seperti itu, surat palsu. Sekarang, ketika itu dikategorikan surat palsu, artinya surat palsu itu kan berarti tidak terverifikasi bahwasanya yang mengundang betul-betul Rabithah. Kan seperti itu. Arti kata-kata surat palsu. Sekarang ada klarifikasi dari salah seorang yang mengatasnamakan Rabithah, yaitu Al-Habib Hanif Al-Attas. Dan juga di situ ada kop dari Rabithah. Dan juga ada stempel resmi dari Rabithah. Ini mau dikatakan surat palsu ya poin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira kesalahan-kesalahan, kalau toh itu pun dianggap kesalahan, kesalahan-kesalahan terhadap peletakan nama dan penulisan, itu tidak merusak terhadap esensi atau substansi daripada surat itu sendiri. Kan makna daripada surat itu sendiri adalah menghaturkan, memohon seseorang untuk menghadiri sebuah acara. Saya kira di situ sudah terpampang jelas bentuk acaranya apa, diskusi, kemudian siapa yang diundang, pengundangnya siapa. Di situ terpampang jelas kop daripada instansi Rabithah Alawiyah itu sendiri. Saya kira ini nggak usah diperpanjang, ini merupakan sesuatu yang sudah naluriah, sudah bisa difaham sendiri. Dalam undangan itu banyak kesalahan-kesalahan yang ketika seumpamanya gara-gara kesalahan penulisan nggak mau hadir, itu lucu. Sangatlah lucu itu. Ketika gara-gara kesalahan tulisan nggak mau hadir. Itu saya kira bahasa lain daripada ngeles. Akan Ustadz Nur Ihya ini, pendukung Kiai Haji Imaduddin ini, kayaknya lebih mementingkan lafadz daripada makna. Padahal lafadz itu adalah salah satu isyarat daripada untuk mengartikan sebuah tujuan atau makna. Sehingga dalam kaidah usul disebutkan maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Orang itu tidak bisa memahami lafadz seseorang secara 100% sempurna tanpa ada klarifikasi terhadap orang yang mengeluarkan bentuk lafadz tersebut. Ini kok kayaknya apa ya? Ya betul, memang betul. Beliau itu memang apa itu memang jeli lah. Tapi kok sejeli itu ya? Kenapa yang dikeluarkan ingin berdebat seperti ini, ingin mempertanggungjawabkan, membuktikan kepada dunia kalau tesisnya itu memang betul-betul benar? Ketika ada suratnya diteliti. Berarti di sini kan ada indikasi kuat bahwasanya Kiai Imaduddin itu khawatir. Kekhawatiran tersebut juga terjadi pada para pendukungnya, diantaranya Ustadz Nur Ihya ini. Ini khawatir. Berarti saya kira ini dari psikologisnya Ustadz Nur Ihya ini sebetulnya takut. Ketika takut berarti Ustadz Nur Ihya ini kepercayaannya terhadap Kiai Imaduddin ini sudah menurun. Nggak usah debat, ini sudah ketahuan itu. Ini sudah. Bahwasanya mereka-mereka itu sudah kalah sebelum berperang. Itu yang dapat saya jawab daripada pernyataan Ustadz Nur Ihya ini. Kita lanjut. Rabithah Alawiyah ya dulu, belum Rabithah Alawiyah, Mbak Alawi ya. Itu ngajak diskusi dan debat terbuka dengan tokoh dari Al-Irsyad, padahal yang melindungi Mbak Alawi dulu juga Syekh Ahmad Surkati ini.
ulama Sudan lebih berdiam lama di Makkah, lalu ditarik ke Indonesia untuk mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dan Ba'alawi. Ini saya bacakan ini loh. Berdasarkan cuplikan video tadi, ini Ustadz Nur Ihya dengan gamblang dan jelas menyamakan atau menganalogikan permasalahan atau kasus yang terjadi pada Kiai Jamaluddin ini dengan Robitoh Alawiyah, disamakan dengan apa yang terjadi terhadap Ahmad Surkati, terhadap konflik di antara Ahmad Surkati dengan Ba'alawi pada saat itu. Yang perlu diralat sebelum saya menjelaskan panjang lebar di sini adalah ketika mengatakan bahwasanya Ahmad Surkati ini datang ke Indonesia untuk melerai gegeran antara Al-Irsyad dengan Jami'iyatul Khair. Jami'iyatul Khair itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang modern pada saat itu. Pendidikan Islam yang dikelola secara modern dan juga kurikulumnya kurikulum modern. Ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab diwajibkan pada saat itu. Ini menurut saya pendapat ini yang dikatakan oleh Ustaz Nur Ihya ini tidak ada tendensinya. Kenapa? Karena seorang Syekh Muhammad Yasin Al-Faddani memiliki seorang santri, seorang murid yang bernama Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh. Beliau mengatakan bahwasanya Ahmad Surkati ini memiliki seorang guru di Mekah yang bernama Sayyid Muhammad Hussein Al-Habsyi, yang kemudian diperintahkan oleh gurunya untuk ke Indonesia. Mungkin ini permintaan dari Ba'alawi untuk mengabdikan dirinya di lembaga pendidikan Islam Jami'iyatul Khair. Di saat sampai Ahmad Surkati sampai ke Indonesia, beliau mengabdikan dirinya mengajar, mendidik para siswa ini dengan telaten, dengan ulet dan penuh istiqomah, penuh keikhlasan, dididik dengan moralitas yang bagus, sehingga lembaga pendidikan Jami'iyatul Khair ini semakin berkembang. Sehingga tidak heran ketika Syekh Muhammad bin Abdurrahman Syihab di sini menganjurkan dan memerintahkan kepada seluruh warga Arab yang ada di Indonesia ini untuk menghormati dan memuliakan Syekh Ahmad Surkati. Ini merupakan salah satu potret hubungan baik antara Ba'alawi dengan Ahmad Surkati. Hubungan baik ini terus berjalan hingga pada akhirnya Ahmad Surkati mengeluarkan satu fatwa yang dikenal dengan Fatwa Solo. Yang isi fatwa tersebut adalah legalitas mengawini syarifah oleh ahwal. Ahwal kawin dengan syarifah itu dilegalkan oleh Ahmad Surkati sesuai dengan konteks ilmu syariat. Sehingga dari pihak Jami'iyatul Khair ini menyuruh Ahmad Surkati untuk menarik fatwa tersebut. Cuma beliau tetap konsisten dengan fatwanya tersebut, tidak mau menarik fatwanya tersebut, bahkan lebih memilih untuk mengundurkan diri daripada Jami'iyatul Khair. Dari sinilah timbulnya pro kontra antara orang yang setuju dengan fatwanya Syekh Ahmad Surkati dan orang yang menolak terhadap fatwa tersebut. Sehingga di kalangan Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi banyak yang menolak terhadap pendapat tersebut. Hingga pada akhirnya Ahmad Surkati ini atas permintaan daripada Cokro Aminuto di sini untuk membahas lebih lebar dengan bentuk tulisan terhadap fatwa yang dikemukakan di waktu beliau ada di Solo. Buatlah beliau Ahmad Surkati sebuah tulisan, kalau tidak salah itu sekitar 20-22an halaman. Itu yang bertajuk Suratul Jawab. Suratul Jawab ini kemudian ditanggapi oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Shadaqah Zaini Dahlan, merupakan ponakan dari Syekh Zaini Dahlan, yang berjudul Al-Irsalus Sihab ala Suratil Jawab, kurang lebih 36 halaman. Nah, ini terus bergulir sehingga dari kedua belah pihak ini tidak pernah menemukan titik penghubung, tidak menemukan titik pelerai, hingga pada akhirnya datanglah sebuah tantangan debat terbuka kepada Syekh Ahmad Surkati dari pihak Ba'alawi dan dari non-Ba'alawi, disiarkan. Akhirnya ada jawaban tantangan tersebut yang dimuat oleh surat kabar Al-Iqbal yang dibacakan oleh siapa itu Ustadz Nur Ihya tadi. Dalam artian Syekh Ahmad Surkati mau melayani tantangan debat itu asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh Ustadz Nur Ihya tadi. Di antaranya adalah orang yang berdebat harus kualitasnya sudah diakui seperti itu. Harus memiliki ketokohan yang diakui oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebelum debat harus ada undangan dan undangannya tersebut disampaikan kepada beliau sebulan sebelum perdebatan. Dan yang ketiga, poin-poin yang mau dibahas itu harus ditampilkan terlebih dahulu apa saja. Dan inilah yang oleh Ustadz Nur Ihya disamakan dengan kasus Kiai Jamaluddin sekarang. Saya kira ini jauh panggang daripada api penyamaan tersebut. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Surkati ini bentuknya
menjawab terhadap tantangan debat tersebut dengan syarat sebelum adanya undangan. Sedangkan Kiai Imaduddin ini syaratnya secara tiba-tiba, bukan dari awal. Dari awal itu tidak mensyaratkan apa-apa. Saya siap berdebat. Kan ini yang menentang Kiai Imaduddin. Saya siap berdebat 3 hari 3 malam dengan siapa. Ketika ada yang menjawab tantangan tersebut, Kiai Imaduddin secara tiba-tiba memberikan syarat. Ini syaratnya secara tiba-tiba, ingat ya. Bukan seperti Syekh Ahmad Surkati. Kemudian yang kedua, ketika itu ditanggapi bahwasanya di sini ada dari golongan habaib yang menjadi perwakilan pada saat itu, yaitu Al-Habib Hanif Al-Attas, debat di Banten itu, ada syarat lagi. Harus Robito. Ketika mengatasnamakan Robito, ada syarat lagi, harus ketuanya. Nah sekarang ketua plus instansinya di sini juga maju untuk menjawab tantangan Kiai Imaduddin tersebut. Nah sekarang kok malah ada syarat lagi, syaratnya secara tiba-tiba. Kenapa kalau seandainya memang Kiai Imaduddin itu mau memberikan syarat untuk berdebat, kenapa kok tidak dijelaskan dari awal? Sehingga jangan salahkan kami kalau kami itu berasumsi bahwasanya Kiai Imaduddin ini takut, bahwasanya Kiai Imaduddin ini nggak berani mempertanggungjawabkan tulisannya di depan halayak umum di meja di meja ilmiah. Sama dengan ketika saya ngomong gini, saya akan datang atas undangan Anda dan akan meminum semua minuman yang Anda sediakan. Itu kan ucapan saya. Tapi ketika dengan menyediakan racun, masa saya minum? Oh saya tahu kalau saya dengan juga saya mau meminumkan racun ke saya melalui minuman yang ada di depan saya. Padahal sumpah saya memakan meminum minuman. Nah, tapi kalau saya itu racun, saya minum goblok saya. Goblok saya, wala tulku biaidikum ila tahluka. La dororo wala diroro. Ini menggunakan tendensi ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka hanya karena ingin membela Kiai Imaduddin yang mengatakan saya siap berdebat 3 hari 3 malam, kemudian disamakan dengan seperti halnya saya bersumpah untuk bertamu mendatangi rumahnya sampean dan memakan dan meminum apa yang disuguhkan kepada saya. Kemudian ada racun yang ditaruh di makanan tersebut atau di minuman tersebut, maka saya termasuk kebodohan ketika meminum hal tersebut. Ini jelas. Tapi kalau ini apa indikasi kuatnya? Kalau di situ ada sesuatu yang membahayakan Kiai Imaduddin, apa indikasi kuatnya? Kan nggak ada. Di situ disiarkan secara live dan daripada klarifikasi Habib Hanif Al-Attas, di situ disuruh bawa timnya. Gak apa, yang penting Kiai Imaduddin datang dan Kiai Imaduddin berhak memilih siapa yang mau diajak untuk mendampinginya ke RA. Siapa yang mendampingi? Jadi kok Ustaz Nur Ihya ini semakin ngawur ya. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslim, seperti Muhammad Al-Muhghar, Muhammad bin Aqil, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab. Bukan seperti pemuda-pemuda yang telah bubuhi namanya di bawah itu. Bukan Farihin, bukan Rumel Abbas, bukan itu. Ya Allah, ini merendahkan Gus Rumil ini. Sampean itu sudah nyampe kemana penelitiannya? Kan cuma beli kitab sampean. Itu pun disimpulkan secara keliru. Nanti ada di belakang ini. Kesimpulan-kesimpulan yang keliru yang saya coba untuk tanggapi. Ini Gus Rumil ini bukan hanya membaca kitab, tapi di sini mencari manuskrip dan melihat secara langsung. Tapi kan kitabnya yang dibaca kayaknya itu memang ada yang beli, cuma kayaknya ada yang fotokopian, bukan manuskrip asli. Sehingga kertasnya Naumul Waraq wa ma'rifatu muda'amatihi lil haqq tarikhiyah di situ tidak terpenuhi. Imam Ali Kholiqisam ini itu siapa sebenarnya? Nggak jelas kebenarannya. Karena wafatnya pun beda-beda tahunnya. Saya akan hadirkan 10 kitab dengan yang akan menentukannya sendiri. Akan saya buka kitab Tarikh Hadramaut. Ini saya tidak lengkapkan videonya, sampean bisa nonton sendiri nanti. Ini pada intinya di sini memang ada perbedaan, setelah saya cross check ada perbedaan tarikh, ada perbedaan tahun daripada wafatnya Ali Khalid Qasam. Saya di sini tetap lebih seret membaca Ali Khalid Qasam. Meskipun di situ memang ada yang dikasril qafih. Tapi di sini saya lebih lebih membacanya kepada yang masyhur dibacakan atau dilontarkan oleh klien Bang Alawi atau orang-orang pada umumnya yang sudah mutadawil pada saat ini. Ali Khalid Qasam ini dalam Tarikh Hadramaut di sini wafat pada tahun 527. Dalam Al-Ghurrar 522. Dalam Tabaqatul Khawas 726. Jadi dari 500 ke 700. Syarhul Ainiyah 529.
atau bahasanya di sini menggunakan bahasa bid'ah, atau ada yang menggunakan bahasa naif. Naif itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan dari 1 ke 3, ada yang mengatakan naif itu dari 1 ke 5, ada yang mengatakan dari 1 ke 9. Jadi ambillah yang paling atas 529 seperti itu. Kemudian As-Sufiyah fi Hadramaut 527, Al-Mawsu'ah Al-Ansab 526, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Di sini seperti halnya di Tabaqatil Khawas, hanya saja di sini 724 dalam As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Dalam Ar-Raudhul Jali di sini disebutkan 507. Jadi di situ jelas perbedaan yang sangat signifikan di antara pendapat ulama-ulama yang ada dalam kitabnya. Sekarang, apakah betul kesimpulan daripada Ustadz Nur Ihya itu bahwasanya ketika berbeda tahun wafatnya seseorang tokoh, maka itu bisa dipastikan adalah tokoh fiktif dan bisa disimpulkan tokoh tersebut tidak ada. Kita lihat coba di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Ansab halaman 87. Ikhtilafur riwayat la ya'ni at-ta'na fil usul. Perbedaan riwayat, baik riwayat lahirnya, riwayat wafatnya, dan apa itu anaknya berapa dan berapanya, itu tidak mewajibkan, tidak memastikan, tidak mengharuskan ta'nu, atau tidak memastikan orang tersebut fiktif atau tidak ada, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ini dijadikan kaidah ketika berbeda tanggal wafatnya, tahun wafatnya, dan perbedaan riwayat-riwayat yang lain dijadikan alasan untuk mentokno, maka ini akan banyak yang tertokno nanti. Karena kasus yang seperti ini bukan 1 2, banyak. Coba saya kasih contoh satu saja. Siapa yang mengingkari bahwasanya Muhammad Al-Baqir di sini merupakan apa itu dzurriyyah dari Rasulullah dan merupakan tokoh yang historis, bukan fiktif. Saya kira dari kubu Kiai Haji Imaduddin dan dari orang lain yang mengkaji nasab ini sudah yakin 100% bahwasanya Muhammad Al-Baqir ini merupakan tokoh historis. Cuma sekarang coba kita lihat. Ini ada beberapa perbedaan ulama yang mengatakan bahwasanya tahun wafatnya ini ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Coba saya bacakan. Dalam Dairatul Ma'arif halaman 374 dikatakan beliau wafat pada 105. Dan dalam Syadaratul Dzahab juz 1 halaman 81 dikatakan 112. Dalam Tarikh Ibnu Khallikan juz 4 halaman 23 dikatakan beliau wafat 113. Dalam Al-Wafi bil Wafayat dan Al-Irsyad juz 2 halaman 217 dan dalam Tarikh Ibnu Khaldun juz 4 halaman 217 dan dalam Tarikh Ibnul Wardi juz 1 halaman 184 dan juga dalam Umdatul Thalib juz halaman 195. Di situ mengatakan bahwasanya Muhammad Al-Baqir di sini wafat pada tahun 114. Juga dalam Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar juz 5 halaman 25. Tarikh Ibnu Khaldun ala qaulin, menurut pendapat yang lain. Ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah juga di halaman juz 1 halaman 209, di sini 115. Dalam Tarikh Abul Fida juz 1 halaman 214, di sini 116. Dalam Nasihut Tawarikh juz 1 halaman 4 dan Kashful Hummah juz 2 halaman 318, di sini mengatakan beliau wafat pada tahun 117. Dalam At-Tabaqatul Kubra juz 5 halaman 320 dikatakan beliau wafat pada tahun 118. Dan dalam Tarikh Al-A'immah yang ini tidak diketahui pengarangnya siapa, itu wafat pada tahun 135. Allah, berapa kitab ini sudah? Kalau sampean kan cuma 10 kitab. Ini berapa kitab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih daripada 19 kitab. Ini belum saya tampilkan semua ini. Ini sudah berbeda-beda. Ada yang 105, ada yang 112, ada yang 113, ada yang 135. Ini mana yang kita pilih? Jadi ini ketika ikhtilafur riwayat, bukan yakni at-ta'nah. Bukan yang dimaksud di situ adalah mentokno. Apakah ketika perbedaan riwayat tersebut dikatakan tokoh itu tidak ada? Kalau tokoh itu tidak ada, tidak akan disebutkan oleh ulama. Seperti itu mudahnya. Coba yang lebih atas lagi, kalau nggak percaya ini, Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan ini dalam Tarikhul Khulafa halaman 179. Jalaluddin As-Suyuti. Beliau wafat pada tahun 49. Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 51. Itu yang benar yang mana?
berarti di sini ketika dikatakan seperti itu, maka adalah apa itu informasi yang diterima oleh mu'arrikh, yang diterima oleh pengarang kitab tersebut, ya seperti itu adanya. Mungkin dari yang diterima oleh Sahib Tarikh Hadramaut di sini yang mengatakan 527. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya Al-Umari, pengarang daripada kitab Al-Majdi, di sini menyebutkan bahwasanya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya wafatnya Al-Umari pada tahun 490, ada yang mengatakan 459. Dan ini belum dipastikan. Kemudian komentar daripada muhakkiknya, walam ajid fi kutubil ansab wa ma'ajimit tarajim man dabbata wiladatahu wa fatahu wa yusahibil asli. Jadi di sini tidak ada data. Ini Al-Majdi, Al-Umari jelas. Di sini dalam kitabnya. Jadi, yopo ya. Ini kalau masalah umur, masalah tahun, nggak usah ke ulama dulu. Yang sekarang-sekarang ini ada di sebagian daerah itu, saya di apa itu di daerah saya, yang dulu-dulu orang yang tua-tua itu, ada yang lebih muda anaknya di KTP-nya daripada orang tuanya. Kenapa? Karena kurang perhatian terhadap umur, hari lahir, dan pada wafatnya kapan, seperti itu. Jadi di sini Ustaz Nur Ihya dipersilakan untuk mentalaah kembali. Seakan-akan sampean itu anggaplah meremehkan Gus Rumil. Saya kira kalau seandainya Ustaz Nur Ihya ini berdebat langsung dengan Gus Rumil, saya kira ini nggak akan lama sebetulnya masanya untuk kemudian tidak menemukan celah atau dalil untuk dibantahkan. Sehingga ini merupakan suatu alasan yang seakan-akan ini argumentatif, seakan-akan ini ilmiah. Tapi sebetulnya yang terkandung di dalamnya adalah ngelesi ya. Seperti itu. Jangan takutlah. Kok ini pendukung Kiai Haji ketakutan semua ya. Berarti kan tidak percaya, tidak yakin kepada Kiai Haji itu sendiri. Ini jelas ya? Jelas. Oh, seandainya ditanggapi oleh Ustaz Nur Ihya. Ini kan perbedaannya tersebut beda dengan tokoh Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu ratusan tahun. 700 tahun dengan 500 tahun. Itu kan beda. Tahun 500 dengan tahun 700 itu beda. Ini puluhan tahun cuma. Nah, itu meskipun puluhan tahun sama-sama perbedaan. Kalau seandainya tetap ngotot sampai harus ada dalil. Bukan cuma asumsi. Harus ada dalil. Kalau cuma ngotot. Itu hal biasa katanya. Dan banyak yang juga perbedaan ratusan tahun juga ada seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.